Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Azharati Hapitri dari tingkat 2B. Saya di sini akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Baik, sebelum ke mekanisme persalinan, saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi kepala bayi. Yang pertama ini ada ubun-ubun besar atau disebut dengan sinsiput, lalu ada ubun-ubun kecil atau disebut dengan oksiput. Lalu ini ada garis yang ini. Nah, disebut dengan sutura. Sutura yang ini, yang terpanjang ini disebut sutura sagittalis. Baik, selanjutnya Hodge saya akan menjelaskan tentang Hodge. Yang pertama ada Hodge 1 itu dari pinggir atas simfisis, linea innominata, lalu ke promontorium atau disebut dengan pintu atas panggul. Lalu ada Hodge 2. Hodge 2 itu sejajar dengan pinggir bawah simfisis. Nah, ke sini. Nah, lalu yang ketiga ada Hodge 3 itu sejajar dengan spina ischiadica atau tonjolan. Nah, yang ini. Nah, lalu Hodge 4 sejajar dengan koksigis sini. Baik, selanjutnya mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan itu ada 7. Yang pertama ada engagement, discharge, fleksi, putaran paksi dalam, ekstensi, putaran paksi luar, dan yang terakhir eksklusi. Discharge dan fleksi itu biasanya berbarengan. Discharge itu penurunan, lalu fleksi itu dagu mendekat ke dada. Nah, seperti ini. Discharge itu penurunan, lalu fleksi, nah, dagu mendekat ke dada. Nah, seperti ini. Baik. Lalu kepala bayinya posisinya seperti ini, melintang. Nah, lalu bayi akan mengalami discharge penurunan. Ini bareng dengan fleksi. Nah, sampai ke spina ischiadica. Nah, jika sudah sejajar dengan spina ischiadica, ini disebut dengan engagement. Nah, setelah itu kita akan masuk ke fase berikutnya atau putaran paksi dalam. Putaran paksi dalam. Nah, ini kan. Nah, tadi kan seperti ini. Nah, melintang ya. Lalu mengalami putaran paksi dalam. Nah, jadi posisinya seperti ini. Ya, tadi kan kepala bayinya awalnya melintang. Jadi melintang jadi kayak gini. Nah, ini disebut dengan suboksipitobregmatik. Ini ukurannya 9,5 cm. Nah, seperti ini ya. Lalu setelah itu masuk ke fase ekstensi. Ekstensi itu menanjakkan pulpanya di sini. Misalnya kita pakai posisinya dorsal recumber. Nah, kan pulpa di sini. Jadi si bayi kan harus keluar kan ya. Jadi si bayinya harus menanjak. Nah, lalu keluarlah kepala bayi, yaitu dahi, mata, hidung, mulut, dan juga dagu keluar. Nah, posisinya seperti ini. Lalu setelah itu bayi akan masuk ke fase putaran paksi luar. Nah, jadi kepalanya menghadap ke paha ibu ya. Nah, adanya putaran paksi luar ini agar dapat melahirkan bahu ya. Gini. Ini tadi udah putaran paksi dalam, lalu ekstensi keluar. Nah, habis itu putaran paksi luar seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya.
Nah, setelah itu keluarlah seluruh tubuh bayi. Itu yang dinamakan dengan eksplosi. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang mekanisme persalinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.